emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan main ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Good morning KM Tong Kids, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2022. Berarti sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Gimana nih perasaan kalian adik-adik? Pasti senang, ya kan? Karena kita mau merayakan kelahiran Juru Selamat manusia. Lause ajak kalian nyanyi lagu Jesus Came. Jesus came, Jesus came, Jesus came from heaven. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad He came. Jesus came, Jesus came, Jesus came from heaven. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad He came. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat. Jesus came from heaven. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad He came. Jesus came from heaven. I'm so glad, I'm so glad, I'm so glad He came. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji nama-Mu dalam ibadah malam minggu KM Tong. Tuhan Yesus, pimpin kami pada saat kami melakukan ini semua, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau di bulan Desember seperti ini, banyak orang-orang senang banget. Mungkin ada yang senang karena akan liburan atau akan punya baju baru. Dapat hadiah Natal mungkin. Tapi kita sebagai anak Tuhan
merasakan sukacita, sukaria, senang karena Yesus lahir ke dunia dan menjadi juru selamat kita semua. Yuk adik-adik, kita bernyanyi dan bersama-sama bersukaria. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman. Sambut Yesus datang ke dunia, bukan karena baju baru ku bersukacita, bukan karena kado bagus ku memuji Tuhan, tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Sekali lagi, hari Natal akan tiba. Hari Natal akan tiba. Mari kita sukaria. Mari kita sukaria. Hari Natal akan tiba. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman. Sambut Yesus datang ke dunia, bukan karena baju baru ku bersukacita, bukan karena kado bagus ku memuji Tuhan, tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Ya adik-adik, jadi bersukacita karena Yesus lahir ke dunia menebus dosa kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan satu lagu lagi untuk Tuhan. Dia lahir untuk kami. Bangkit berdiri yuk biar lebih semangat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Happy ya adik-adik, kalau tahun ini kita masih bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, waktunya kita bersyukur atas apa yang semua Tuhan berikan untuk kita. Kita bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga kita. Siapkan uang persembahan, kita bisa masukkan ke celengan, atau juga kalian bisa transfer ke rekening gereja. Atau kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan pada
seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara, bersama paduan suara, sorga bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua berkat kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami semua sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk berkat yang Kau berikan juga kepada keluarga kami. Sehingga pada hari ini kami bisa telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan uang yang terkumpul dapat diolah oleh orang-orang yang dipercaya Engkau untuk kebaikan Engkau. Tuhan Yesus yang akan memimpin mereka supaya mereka juga dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, kita ketemu lagi dalam rangkaian kisah-kisah Natal. Wah, senang ya kita bisa mendengarkan kisah-kisah yang begitu luar biasa. Yuk, kita berdoa dulu minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar kisah tentang Engkau. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti. Tolong kami juga supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu hari ini untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kabar baik, good news. Menurut kalian, apa sih yang bisa menjadi kabar baik buat kalian? Apakah itu kalau kalian dapat hadiah yang banyak banget? Itu kabar baik? Atau misalnya nih, papa mama bilang, "Weh, minggu depan kita mau pergi liburan." Wah, itu kabar baik. Atau buat kalian kabar baiknya adalah boleh main game seharian. Wah, yes, itu kabar baik tuh baru. Atau kalian udah bagi rapot belum? Udah keluar nilainya? Nah, waktu bagi rapot terus kalian ternyata dapat nilai yang tertinggi di kelas. Wah, itu kabar baik. Atau yang satu ini nih, kalian bisa merayakan Natal bersama dengan teman-teman di gereja. Wah, kabar baik yang satu ini benar-benar kabar baik. Soalnya nggak tiap tahun ada.
Udah 2 tahun kita gak bisa merayakan Natal bareng-bareng di gereja. Tahun ini ada. Kalian sudah daftar belum? Udah isi Google Form yang dibagi di WAG kelas? Hah? Belum? Wah, cepetan. Hari ini terakhir daftarnya. Jangan sampai lewatkan kesempatan berharga. Kita bisa sama-sama berpetualangan Natal lagi bersama teman-teman. Dan kita boleh makin lagi mengerti firman Tuhan. Jangan ketinggalan ya, cepetan daftar. Hari ini Losa mau cerita tentang sebuah kabar baik yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Wah, udah ketinggalan zaman itu. Enggak. Ini kabar baiknya akan tetap terus selamanya jadi kabar baik. Wah, kalau gitu kabar baiknya pasti sangat istimewa. Iya, betul. Begini ceritanya. Suatu hari lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah menyuruh seorang malaikatnya yang bernama Gabriel. Allah menyuruh Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di daerah Galilea. Kotanya bernama kota Nazaret. Allah menyuruh Gabriel untuk menemui seorang perempuan muda yang bernama Maria. Perempuan ini sudah bertunangan dan akan segera menikah dengan Yusuf, seorang keturunan Raja Daud. Wah, hebat nih Maria. Udah tunangan sama keturunan raja, pakai didatengin malaikat pula. Wih, keren. Jangan salah, Maria juga sama. Dia juga keturunan Raja Daud. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri menjumpai Maria, malaikat ini berkata, "Berbahagialah engkau perempuan yang amat istimewa. Tuhan menyertai engkau." Maria bingung. Istimewa? Saya gak melakukan sesuatu hal yang hebat. Kenapa saya dibilang istimewa? Kenapa saya dibilang paling diberkati di antara semua wanita? Maria bingung, dia gak ngerti. Malaikat melanjutkan, "Maria, saya datang membawa kabar baik untukmu. Kabar baiknya adalah engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namailah dia Yesus, yang berarti Allah menyelamatkan. Bayi ini nanti akan menjadi besar dan disebut anak Allah. Dan dia juga akan menjadi Raja Penyelamat." Wah, Raja Penyelamat. Raja Penyelamat. Oh, itu yang sudah dijanjikan dari ribuan tahun lalu. Sejak di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Wah, itu janjinya akan digenapi melalui Maria yang dipakai oleh Tuhan. Wah, ini mah benar-benar kabar baik yang luar biasa baik ini. Tapi Maria makin bingung. Dia gak ngerti. Dia bertanya pada malaikat, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Kan aku belum menikah." Malaikat menjawab, "Allah yang akan menjadi ayah dari bayi yang engkau kandung. Tidak ada yang mustahil buat Allah." Kemudian malaikat juga melanjutkan, "Kau tahu, sanak saudaramu yang bernama Elisabet, dia sudah tua dan belum pernah mengandung melahirkan anak, belum pernah. Tapi di usianya yang tua ini, sekarang ini dia sedang mengandung 6 bulan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah." Maria kemudian menjawab malaikat itu, "Aku ini miliknya Tuhan, hambanya Tuhan, dan aku mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin aku lakukan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
kemudian malaikat Gabriel pergi meninggalkan Maria. Maria kemudian bersiap-siap. Dia mau pergi mendatangi rumah Elisabet. Dia mau tahu apakah betul yang dikatakan malaikat itu. Dia bersiap-siap dan pergi berangkat ke rumah Elisabet. Sampai di rumah Elisabet, ketika Elisabet melihat Maria, bayi yang di kandungan Elisabet itu melonjak kegirangan. Dan Elisabet berkata, "Wah Maria, sebuah kehormatan. Engkaulah yang paling diberkati di antara semua wanita. Diberkatilah juga anak yang ada dalam kandunganmu." Wah, Maria sangat bahagia. Dia mengucap syukur, dia memuji Allah dengan sebuah pujian yang menceritakan tentang betapa hebatnya Allah itu. Maria tinggal bersama-sama dengan Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Kemudian dia kembali ke rumahnya di Nazaret. Beberapa waktu kemudian Yusuf tahu Maria sedang mengandung. Dan itu bukan anak saya, kan kami belum menikah. Yusuf yang baik hati ini, dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Supaya apa? Supaya Maria nggak dipermalukan di muka umum. Segera setelah Yusuf punya niat seperti itu, malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi. Malaikat berkata kepada Yusuf, "Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus, anak Allah. Engkau harus menamai dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Wah, karena Yusuf seperti juga Maria, dia sadar bahwa dia adalah anak Allah, hambanya Allah. Yusuf juga mau mentaati apapun yang Allah minta, dia lakukan. Maka setelah Yusuf bangun dari tidurnya, dia melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Dan ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki, Yusuf menamai dia Yesus. Allah menyelamatkan. Semuanya ini terjadi tepat seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. "Lihatlah, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menyebutnya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Ya, Allah menyertai kita selalu, terus dan selama-lamanya. Allah yang memegang janjinya, yang terus menyertai kita, yang gak pernah lupa akan janjinya. Wah, betapa berbahagianya ya kita punya Allah yang seperti itu. Sekarang saatnya lo semua tanya-tanya. Gampang kok. Ini bukan pertanyaan sih. Nanti lo sebut pernyataan. Terus kalian tinggal bilang true or false. Benar atau salah. Gampang kan? Kita mulai ya. Yang pertama, nama malaikat yang disuruh Allah untuk mendatangi Maria adalah Mikael. True or false? False. Siapa namanya tadi? Ya betul, Gabriel namanya. Yang kedua, Maria tinggal di kota Bethlehem. True? False? False. Nazaret yang betul. Yang ketiga, tunangan Maria bernama Yusuf. Betul, kali ini true. Yang keempat, Allah
adalah ayah dari bayi yang dikandung oleh Maria. Tuh, salah? True. Tuh. Yang kelima, bayi yang dikandung Maria itu adalah raja penyelamat yang baru saja dijanjikan oleh Allah. Tuh, salah? False. Itu sudah dijanjikan ribuan tahun yang lalu. Bukan baru aja dijanjikan sama Allah. Lanjut. Sanak saudara Maria yang sedang mengandung 6 bulan, padahal ia sudah tua dan belum pernah melahirkan anak, bernama Marta. True? False? False. Siapa namanya? Elizabeth. Lanjut. Yusuf ingin menceraikan Maria dengan membuat pengumuman. True? False? False. Yusuf yang baik hati ini ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Kita lanjut ya. Malaikat, waktu Yusuf punya rencana nih untuk menceraikan Maria, kemudian malaikat secara langsung mendatangi Yusuf. True or false? False. Malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi. Nah, nama yang harus diberikan kepada bayi yang dikandung Maria waktu lahir itu adalah Yesus. True? False? True. Yang ini gampang ya. Nah, terakhir, nama Yesus berarti Allah menyertai kita. True? False? False. Kalau Allah menyertai kita itu Immanuel. Kalau nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Dia akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Wah, betapa bersyukur ya kita punya Allah yang seperti itu. Allah yang terus pegang janjinya, yang setia kepada janjinya. Janji tentang penyelamat itu sudah Allah berikan di Taman Eden ribuan tahun lalu. Dan setelah ribuan tahun Allah gak lupa akan janjinya. Bahkan Allah memilih orang-orang di tiap zaman untuk menggenapi rencananya. Rencana penyelamatan Allah. Luar biasa punya Allah seperti ini. Kita sangat bersyukur. Dan sebagai ungkapan syukur kita juga mau seperti tadi Maria dan Yusuf. Kita mau melakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini, kalau kita bilang saya percaya Yesus, berarti saya ini miliknya Tuhan. Saya ditebus Tuhan dengan darah yang mahal di kayu salib. Jadi saya harus rela, taat, melakukan apapun yang Tuhan ingin saya lakukan sebagai ungkapan syukur saya kepada Allah yang janjinya bisa dipercaya. Maukah engkau? Kita sama-sama berdoa. Bapa, betapa kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus pegang janji. Allah yang tidak pernah lalai. Allah yang selalu bisa dipercaya oleh kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu dengan melakukan apapun yang Tuhan ingin kami lakukan. Tolong Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, berikan kepada kami hati yang taat dan rela. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam kami menyambut Natal ini. Penuh sukacita, kami mau lakukan apapun yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu dan tolong kami untuk taat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalan hari ini. Diambil dari Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya,
yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekali lagi ya, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Janji ribuan tahun setelah genap waktunya, Allah genapi. Sampai jumpa minggu depan dalam kisah-kisah Natal yang lain. Bye. Adik-adik, kita mau menerima doa berkat, lalu saya ajak kalian untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, hari ini tanggal 11 Desember. Berarti pastikan kalian sudah mendaftar di acara gereja yang akan diadakan minggu depan. Jadi kalian langsung tunggu di gereja. Tapi jangan lupa daftar ya. Pendaftaran terakhir adalah hari ini. Linknya sudah dibagikan di grup WA kelas kalian. Oke, kita tunggu. Sebelum kita akhiri kebaktian kita hari ini, langsung mau ajak kalian nyanyi lagu Joy to the World. Memberkati. Masa sih Yesus ada di kisah Nuh? Kan Yesus belum lahir di zaman Nuh. Ayo kita sama-sama temukan jawabannya dengan menghadiri petualangan Natal SMK Imtong untuk kelas 1 sampai 6 SD Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022, jam 3 sampai jam 5 sore. Hari ini pendaftaran terakhir. Cepat daftar sebelum ditutup.